Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bauman Mutakin, biasa dipanggil Bauman. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai relative pronoun. Oke, baik. Relative pronouns adalah kata yang digunakan untuk mengganti pronoun dalam kalimat majemuk. Kata yang digunakan sebagai relative pronoun ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada who, yang kedua ada whom, yang ketiga ada which, yang keempat ada that, dan yang terakhir atau yang kelima adalah whose. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu kata who. Apa itu who dalam relative pronouns? Jadi who biasa digunakan untuk mengganti pronoun yang berfungsi sebagai subjek atau menggantikan subjek orang. Jadi hanya bisa menggantikan subjek ya, yang berbentuk orang atau manusia, bukan hewan atau lainnya. Contohnya, Lila is a teacher. She has long black hair. Lila adalah seorang guru. Dia berambut panjang berwarna hitam. Pada contoh di sini terdapat dua kalimat. Pada kalimat kedua terdapat pronoun dan berfungsi sebagai subjek, yaitu she, yang merujuk kepada Lila. Sekarang kita bisa menggabungkan kalimat tersebut menjadi satu kalimat ya, dengan menggunakan relative pronoun, yaitu who, menjadi Lila who has long black hair is a teacher. Contoh lainnya atau contoh yang kedua, the boy is my cousin. He won the contest. Pada contoh kedua ini terdapat dua kalimat, yaitu the boy is my cousin, yang artinya anak laki-laki itu sepupu saya. He won the contest, yang artinya dia memenangkan kontes. Pada kalimat kedua ini terdapat subject pronoun, yaitu he, yang merujuk pada the boy. Kita bisa menggabungkan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan who, yang merujuk atau berhubungan atau menjelaskan subjek, menjadi the boy who won the contest is my cousin, atau anak laki-laki yang memenangkan kontes adalah sepupu saya. Mungkin sampai di sini paham ya, teman-teman. Lanjut pada kata kedua, yaitu whom. Apa itu whom dalam relative pronoun? Whom adalah relative pronoun yang digunakan untuk menggantikan objek yang berbentuk orang atau manusia, bukan hewan atau yang lainnya ya. Dan di dalam kalimatnya mempunyai arti yang. Contohnya, the man is sleeping in the bedroom. I hate him. Pada kalimat kedua yang ada pada contoh di sini terdapat objek, yaitu him, yang merujuk kepada the man. Kita bisa menggabungkan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan whom untuk menggantikan objek menjadi the man whom I hate is sleeping in the bedroom. The man whom I hate is sleeping in the bedroom. Laki-laki yang saya benci itu sedang tidur di kamar. Sampai sini mungkin paham ya, teman-teman. Lanjut pada kata ketiga, yaitu which. Which berfungsi sebagai relative pronoun yang menggantikan subjek dan juga objek yang berbentuk kata benda selain manusia. Misalnya, benda hidup selain manusia dan juga benda mati selain manusia juga. Misalnya, kambing, batu, meja, dan lain-lain. Di dalam kalimat juga mempunyai arti yang. Contohnya, the house is big. It is my house. Rumah itu besar. Rumah itu adalah rumahku. Pada contoh ini terdapat subjek it yang merujuk pada the house. Kita bisa menggunakan relative pronoun which untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut menjadi the house which is big is my house. Rumah yang besar itu adalah rumahku. Jadi ini adalah contoh dan kata penjelasan mengenai kata which.
Lanjut pada kata keempat, yaitu that. That adalah relative pronoun yang berfungsi netral, bisa menggantikan who, which, atau whom. Dikarenakan kenetralannya ini, banyak orang yang suka dan sering menggunakan relative pronoun ini. Saya tidak perlu lagi menjelaskan cara pemakaian that ya. Mungkin karena sama dengan cara pemakaian who, whom, dan which. Baik, saya akan berikan contoh mengenai kata that yang tadi. Contohnya, yang pertama, the person who phoned me last night is my teacher. Dan yang kedua, the car which hit me was yellow. Yang ketiga, pasti teman-teman sudah paham ya bagaimana cara kata that bekerja pada relative pronoun. Baik, lanjut pada kata terakhir, yaitu whose. Apa itu whose dalam relative pronoun? Whose adalah relative pronoun yang berfungsi mengganti possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Contohnya, the girl is sleeping. Her mother is my teacher. Anak perempuan itu mengantuk. Ibunya adalah saudara perempuanku. Pada contoh kalimat ini, terdapat kata her yang merupakan possessive adjektif yang merujuk pada the girl whose mother, the girl's mother. Kita bisa mengganti her dengan menggunakan whose untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut. Dan contohnya, the girl whose mother is my sister is sleepy. Anak perempuan yang ibunya adalah saudara perempuanku sedang tidur. Anak perempuan yang ibunya adalah saudara perempuanku sedang tidur. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.